Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Redi, asal dari Tasikmalaya. Saya sebagai penggiat kuliner sekaligus sebagai pemilik bakso gejrot, bakso kampung khas dari Tasikmalaya. Kenapa diberi nama bakso gejrot? Jadi di kampung saya itu suka ada acara impihan atau samen yang digelar di malam hari. Acara itu adalah acara kenaikan kelas sekolah agama. Biasanya di acara tersebut suka ada banyak pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya, seperti minuman tempo dulu kan ada orson atau limun namanya. Kalau minuman sekarang kan aneh-aneh, ada Thai tea atau ada apalah. Terus juga termasuk ada makanan favorit, bakso ya, karena Tasikmalaya identik dengan bakso. Baksonya itu dengan aroma yang khas, teksturnya juga khas. Ketika digigit itu keluar cairan seperti lemak ya, jadi digigit itu ngagejrot itu bahasa daerah kampung kami gitu. Nah, disitulah asal muasal dinamakannya bakso gejrot. Dan bakso gejrot saya angkat di era sekarang, di era modern. Ternyata alhamdulillah target pasarnya ibu-ibu ya, ibu-ibu sangat mengandungi, sangat menyukai bakso-bakso tempo dulu, bakso kampung khususnya bakso gejrot. Itulah asal muasal diberi nama bakso gejrot. Bakso gejrot itu berdiri sejak 2014 sampai sekarang, sudah mencapai 8 tahun dengan modal yang sangat pas-pasan, dengan modal yang sangat terbatas. Memutarkan satu kali belanja, diputarkan terus. Ketika butuh peralatan mangkok atau sendok buat melengkapi biar tidak keteter, saya harus menyisihkan uang dari keuntungan yang sangat minim. Jadi prosesnya sangat panjang, dan memang keberhasilan itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Jadi banyak rintangan lah, apalagi kalau mental ya. Memang jadi pedagang itu harus siap rugi dan mentalnya harus kuat. Alhamdulillah saya dari sejak kecil mentalnya sudah diimunisasi sama alam, karena saya dari 11 bersaudara dan saya anak nomor 2. Jadi saya kadang-kadang tidak pulang ke rumah, kadang-kadang tidur karena rumahnya dekat pasar ya. Jadi di Tasikmalaya ada pasar lama, saya juga kadang-kadang suka tidur di dalam pasar, tidak pulang.
kadang lagi main di tengah kota di trotoar, malas pulang, sempet juga tidur di trotoar gitu, terasa apa dingin, lapar gitu. Jadi udah terbiasa ketika saya membutuhkan peralatan yang harus dilengkapi dengan keuntungan yang sangat minimal, ya saya sudah biasa. Jadi kalau pengen sukses kan harus ikat pinggangnya harus keras dulu biar laparnya reda lah. Kayaknya dari kecil saya sudah bakat sebagai pedagang. Dari SD sudah mulai belajar berjualan. Sepulang sekolah, kadang saya di dalam pasar itu suka jualan rokok yang diteng-teng sama teman-teman saya. Memang tidak fokus untuk mencari keuntungan, tapi hanya main karena lingkungan pasar. Akhirnya saya sama teman juga ikut main-main sambil berjualan rokok. Waktu SD sudah belajar jualan. Ketika dapat untung, kita beli nasi, makan bareng-bareng bertiga. Terus jualannya juga giliran gitu, per setengah jam, per satu kali putaran di dalam pasar. Menginjak ke SMA, saya juga suka berjualan di sekolah, tapi jualannya jualan kemiri gitu, karena permainannya dulu tidak seperti zaman sekarang, permainannya sangat terbatas gitu. Kayak permainan ngadu kemiri atau adu muncang ya. Nah, terus menginjak ke SMA juga saya berjualan lagi, cuman agak meningkat gitu. Malam hari saya berjualan di kaki lima, jualan bumbu, peralatan masak gitu. Dan saya ngambil sekolahnya siang hari. Kalau di Tasik ada pesunan pagi dan pesunan siang. Nah, saya ngambil sekolah yang siang karena malamnya suka dipakai waktu untuk berjualan. Alhamdulillah, bakso gejrot mudah-mudahan jadi wasilah, menjadi jembatan pengais rezeki, dan jumlah karyawan alhamdulillah sudah termasuk banyak ya. Termasuk juga warga-warga, ibu-ibu di sekitar juga diberdayakan. Jadi per satu adonan dikasih imbalan berapa, saya bagikan ke tiap-tiap rumah, dan termasuk juga karyawan diutamakan tetangga dulu, sisanya baru keluar. Dengan binaan, dengan didikan, dengan gaya otodidak saya gitu. Karena saya punya prinsip menciptakan lapangan kerja dengan nurani. Banyak yang menciptakan lapangan kerja tapi tidak dengan nurani. Alhasil semua karyawan alhamdulillah sangat betah, sangat paling lihat, dan alhamdulillah menjadi keluarga besar di Bakso Gejrot, sampai dari gadis sampai nikah sampai punya anak, alhamdulillah menjadi saudara. Mudah-mudahan saya pribadi bisa bermanfaat untuk lingkungan dan sekitarnya. Insya Allah cabang di Tasikmalaya saya sudah pasang di tiap-tiap kecamatan yang berada di Tasikmalaya, termasuk sebagian Kabupaten Tasik Selatan dan Tasik sebelah Barat. Karena berjualan bakso itu sangat banyak saingannya. Jadi kalau kita tidak berinovasi, mungkin si konsumen akan terasa jenuh dan kita akan ketinggalan kereta nanti. Makanya saya siapkan juga beberapa tempat yang pakai ada terapi ikannya, terus juga Tasikmalaya identik dengan kota santri, benar dan bercadar. Saya juga sediakan ruang cadar, juga banyak aktivis-aktivis yang suka
mengadakan rapat atau apa, saya siapkan juga rapat-rapatnya gitu. Karena kalau di kuliner, di makanan itu ada titik jenuh si konsumen itu, ada merasa bosan dengan suasana, dengan fasilitas. Makanya saya berusaha berinovasi semaksimal mungkin. Seperti di bakso yang sudah senior saya hanya berjaya sampai 5 tahun saja karena mereka tidak berinovasi. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang sudah 8 tahun. Ketika sudah omset ngedrop, saya berusaha dengan inovasi yang lain, menata tempat, gimana caranya si konsumen merasa nyaman. Istilahnya saya manjakan semua konsumen yang datang ke bakso Gejrot yang ada di Tasikmalaya. Suka duka di kuliner itu, khususnya di bakso Gejrot, sukanya ya berarti ketika jualan ramai ya, kita berarti banyak keuntungan. Nah, ketika banyak keuntungan kan kita bisa membagi ke posnya masing-masing. Jadi saya bisa, karena ada amunisi, saya bisa bersilaturahmi ke banyak-banyak teman, bersilaturahmi ke keluarga, ke komunitas. Jadi bisa sharing pengalaman. Saya juga bisa menambah ilmu di teman-teman kuliner yang lain ataupun sebaliknya. Itulah sukanya. Atau kita pun juga bisa main ke rumah-rumah sosial, pesantren. Lah, intinya mah saya bisa silaturahmi lah ke sana kemari dengan dasar isinya. Untuk dukanya memang kembali lagi ke mental gitu. Jadi apalagi menghadapi pandemi yang sangat panjang waktunya, selama 2 tahun, itu bukan untung tapi itu rugi karena sudah terbiasa dengan rugi gitu. Ya saya jalani aja, karena apa, namanya usaha itu harus siap rugi, dan rugi itu tidak akan selamanya rugi, karena keyakinan saya kan yang namanya rezeki, jodoh, lahir kematian itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sana. Malah kayaknya tintanya juga sudah kering bahwa saya akan lahir tanggal sekian, menikah tanggal sekian, rezekinya pun juga sekian, matinya, meninggalnya tanggal sekian. Saya punya keyakinan itu, makanya dianggap santai aja. Ini kita hanya menjalankan proses kehidupan aja. Intinya ketika kita hirup, kalau bahasa Sunda, hirup jeung huripnya. Jadi nggak mungkin ketika hidup tidak diberi rezeki. Cuman itu karena mentalnya sudah dari kecil sudah terbiasa. Alhamdulillah pandemi pun berjalan, usaha pun tidak ada istilah tutup, kita buka terus. Karena kalau memang harus ditutup pun juga kasihan, karyawan juga kan ada yang punya putra 2, 3, malah ada yang sudah punya cucu. Kalau diberhentikan kan juga kasihan, kalau dia makannya dari mana kan. Bukan saya merasa bisa menapahi rezeki, karena memang rezeki sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma ikhtiar saya, gimana caranya saya bisa bermanfaat dengan keadaan kondisi seperti itu. Kalau lagi usaha ramai, banyak untung, orang juga bisa membuat kebaikan dalam posisi banyak untung. Tapi kan ketika usahanya rugi, nah di sana kayaknya kita harus action
bahwa target kita itu harus bermanfaat untuk orang lain dalam posisi lagi pacaklik ya gitu. Alhamdulillah pandemi sudah berlalu, sudah saya lewati, dan sekarang juga sudah mulai omsetnya naik lagi. Memang tidak seperti yang sebelum pandemi, tapi alhamdulillah Allah masih memberi kepercayaan kepada saya. Bakso Gejrot usahanya masih berjalan sudah 8 tahun. Jadi kata orang tua saya itu, apapun usahanya, hasilnya itu mau dikemanain gitu. Karena kalau pengen bahagia itu kita harus membahagiakan dulu orang lain. Kalau pengen senang harus senangin dulu orang lain. Kalau pengen hutang lunas, lunasi dulu, bantu lunasi hutang orang lain, biar usaha kita diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan berkecil hati lah gitu. Kembali lagi ingat bahwa kita itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz dari mulai lahir sampai rezeki, sampai ke meninggal dunia. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya berbagi cerita ke teman-teman. Mudah-mudahan para generasi muda, anak-anak muda yang tidak punya modal, yang berkecil hati, yang dibutuhkan itu adalah proses kehidupan, tidak diwajibkan untuk hasil. Jadi kalau harus wajib hasil nanti akan menghalalkan segala cara. Kita bismillah aja, keluar rumah untuk berikhtiar supaya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bersama saya Dede Redi, Bakso Gejrot Kampung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.